Saya tidak mengerti jalan. Saya beragama dulu, tetapi saya tidak tahu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menggemparkan jagat maya ya. Ada seorang yang mengaku ulama, tidak main-main. Beliau mengaku dari Banten dan beliau kini menjadi murtadin. Ya, padahal kita ketahui bahwa Banten itu adalah sebuah daerah yang sangat religius, sangat kental sekali nilai-nilai keislaman. Akan tetapi, kenapa ada seseorang yang mengaku ulama, kemudian dia murtad? Mari kita simak terlebih dahulu videonya, teman-teman. Dan saya dari kota ke kota, saya merantau, dari pulau ke pulau, dan dengan latar belakang pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaku ulama tetapi belum mengenal Tuhan. Bagaimana mengaku seorang ulama jika dia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal penciptanya? Ini ulama apaan ya? Ulama Astagfirullah Bapak ini ya. Kita lanjutkan teman-teman. Artinya bukan berarti tidak bertuhan. Saya menganggap dulu saya bertuhan. Tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Ikhwani fillah azanullah wa iyyakum. Jadi si bapak ini beliau memiliki Tuhan, akan tetapi beliau tidak mengenal Tuhannya. Kenapa sampai tidak mengenal Tuhannya? Kenapa seorang ulama tidak mengenal Tuhannya? Bukankah ketika di pesantren yang pertama diajarkan adalah tauhid, ya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dan sekarang seorang ulama ini, seorang yang mengaku ulama ini, mengaku juga memiliki Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhannya. Sama aja dengan beliau memiliki istri tetapi tidak mengenal istrinya. Kemudian beliau memiliki anak tapi tidak mengenal anaknya. Ini adalah sebuah hal yang sangat tidak masuk di akal untuk orang-orang yang memiliki akal sehat. Mungkin si bapak ini karena sudah sepuh ya, beliau agak sedikit lupa gitu tentang bagaimana status beliau sebenarnya. Atau juga mungkin si pembuat kontennya ini nih yang terlalu berlebihan menganggap bahwa si bapak ini adalah seorang ulama ya, karena mungkin beliau memiliki janggut, kemudian beliau memiliki peci ya. Hanya saja pemahaman beliau tidak sama dengan para ulama pada umumnya. Dari segi gaya bicaranya saja kita sudah melihat, sudah bisa menilai bahwa si bapak ini sebenarnya bukanlah seorang ulama, akan tetapi seorang murtadin yang dipaksakan disuruh bersaksi ya, disuruh memberikan kesaksian dan mengaku sebagai seorang ulama dan orang yang taat ya, seperti itu. Kita melihatnya seperti itu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Saya beragama tetapi sebenarnya saya bersalah. Ya, saya bersalah atas kepada kehidupan itu sendiri. Nah, itu sekilas profil saya. Saya punya anak 4, cucu saya sudah 7, semuanya sudah menikah, anak saya dan istri saya yang pertama Tuhan sudah panggil dan Tuhan menggantikan dengan istri yang sekarang mendampingi saya. Dan kami melayani bersama-sama sedemikian rupa untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Puji nama Tuhan, memang sesuai dengan seperti yang ada di brosur, saya pernah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sedemikian rupa. Walaupun pada saat itu saya tidak pernah menyadari itu satu kejatuhan. Melakukan kejahatan, termasuk membenci kekristenan. Dan akhirnya teman-teman terbongkar juga ya, ternyata si bapak ini benar bukan ulama, akan tetapi dia hanyalah warga biasa ya. Kemudian dia juga ketika menjadi seorang muslim, dia banyak melakukan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi dia sekali lagi bukan ulama ya, dia orang warga biasa saja. Hanya saja sekarang setelah jadi murtad, tiba-tiba dia mengaku sebagai ulama. Mari kita lanjutkan. Bahkan saya saksikan beberapa hari yang lalu, saya terus dari kecil sudah Sudah didoktrin Pak, seperti itu. sedemikian rupa ditanamkan bahwasanya jadi orang Kristen itu nanti matinya disalib. Bukan di dunia, tapi nanti disalib. Itu semua orang Kristen. Karena kalau Yesus itu mati disalib, maka pengikutnya juga mengikuti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Bapak yang mengaku ulama ini, dari pemahamannya saja beliau sudah salah. Beliau menyatakan orang-orang Oten nanti ketika mereka mati akan disalib. Itu doktrin dari mana, Pak? Itu tidak ada doktrin di dalam Islam seperti itu. Itu mungkin hanya kepercayaan masyarakat di sekitar Bapak tinggal saja. Dan saya tidak yakin itu pemahaman dari masyarakat Banten. Ya, dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Fatir bahwa orang-orang kafir itu tempat mereka itu di dalam jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan bagi orang-orang kafir tempat mereka adalah di neraka jahanam. Jadi bukan disalib. Kalau sekedar disalib ya nikmat amat. Itu salah, Pak. Jadi teman-teman, Bapak ini yang telah mengaku sebagai ulama ini ternyata adalah dusta ya. Tidak mungkin seorang ulama memiliki pemahaman yang begitu dangkal ya. Bahkan beliau menyatakan sendiri beliau adalah orang yang banyak dosa. Berarti kan ini adalah sebuah pembodohan ya, sebuah kedustaan dari orang-orang Oten yang ingin menebar berita hoax ya di masyarakat, terutama bahwa orang Banten saja sudah ada yang murtad, bahkan tidak main-main. Ulama Banten, ini bohong. Dan saya sudah konfirmasi ke teman saya yang ada di Banten ya, katanya itu tidak ada yang namanya ulama Banten menjadi murtad seperti itu. Yang ada juga orang-orang Oten itu pada masuk Islam, pada mu'alaf. Mungkin disinilah kekhawatiran ya teman-teman dari Oten karena banyaknya yang sudah mu'alaf. Demikian teman-teman, video kali ini membahas kedustaan konten daripada Oten yang menyatakan bahwa ulama Banten katanya murtad. Ini salah. Nah, untuk itulah makanya saya sejak kecil sudah muncul bukan benci, tapi satu hal yang membuat saya membatasi diri. Tetapi menjelang dewasa, sampai akhirnya saya dewasa, saya terlibat di dalam satu kelompok. Saya ada di dalamnya, makanya saya terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Nah, kami mengalami sesuatu yang malam hari ini kesaksian saya, sebenarnya saya tidak bangga, bahkan saya malu kalau menceritakan kesaksian saya secara pribadi. Tetapi saya bangga dengan kesaksian Tuhan. Itu tadi teman-teman ya, kesaksian dari salah seorang murtadin yang mengaku sebagai ulama ya, yang berada di Banten. Tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung, mengakunya adalah berasal dari Banten ya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memang dalam beragama itu kita memahami apa yang kita yakini. Bagaimana untuk mendapatkan sampai kepada tahapan yakin? Ya kita dengan cara belajar teman-teman. Belajar kepada orang-orang yang ahli, kepada para ustadz, kepada para kiai ya. Belajar kita. Kenapa? Karena pentingnya benteng akidah teman-teman ya di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya si Bapak tadi, beliau mengaku sebagai seorang ulama, kemudian beliau murtad, dan ketika murtad beliau melakukan sebuah kesaksian ini dan itu seolah-olah beliau orang yang faham. Tetapi ya namanya juga kebohongan ya, ternyata tidak bisa ditutupi. Saya juga bisa melihatnya dan teman-teman juga tadi bisa menyaksikannya bagaimana si Bapak tadi banyak segala hal yang banyak di luar masuk di akal ya dalam kesaksiannya tersebut ya. Bagaimana beliau mengatakan belum mengenal Tuhannya padahal dia sudah bertuhan tetapi belum mengenal Tuhannya.
seperti itu teman-teman. Juga dia bersaksi bahwa dia ketika menjadi seorang muslim dia banyak melakukan kesalahan, dia banyak melakukan kejahatan, dan tidak mungkin ya seorang ulama melakukan kejahatan terus dilakukannya, tidak mungkin. Itu hanyalah orang-orang yang awam yang melakukan hal demikian ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekali lagi si bapak ini hanya membuat konten saja ya. Tapi jangan salah teman-teman, bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam, mungkin ketika melihat tayangan seperti ini bermakna bagi mereka ya. Mungkin saja ada yang memiliki hal yang sama, pengalaman yang sama. Maka dari itu kita bikin video klarifikasi. Anggap saja ini video klarifikasi untuk si Bapak Oren, Bapak Oren ya. Bapak yang mengenakan baju oren tadi, agar supaya tahu bahwa Islam yang Bapak pandang seperti itu adalah salah. Islam tidak mengajarkan kejahatan. Justru Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Terbukti di mana di Indonesia ini ya, ada sebuah warga yang dianiaya karena hanya beda keyakinan. Tentu tidak ada. Kita tidak akan dapat walaupun ada konflik itu masih bisa diselesaikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan jika ada umatnya yang seperti si Bapak Oren tadi yang menjadi murtad, itu bukan salah Islamnya ya. Dibandingkan satu yang murtad, maka akan ada 10 yang menjadi mu'alaf. Itulah seperti itu ya teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.